Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, dimanapun kalian berada, saya percaya Tuhan tetap menolong kehidupan saudara. Dan pada pagi hari ini, mari kita baca dalam ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, mau meninggikan nama Dia. Mari katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus, mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sebab Engkau Allah kami Tuhan. Kami butuh Kau Yesus sepanjang hidup kami perlu Kau.
Kami terus mengandalkan-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Terima kasih kami boleh bangun pagi ini, kami menikmati kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami beraktivitas, kami rindu dulu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu untuk menyampaikannya supaya apa yang benar disampaikan itu benar-benar berasal dari isi hatinya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom keluargaku Home Community Church. Saya Fikar Mamirahi sangat bersyukur masih dapat kesempatan membagikan isi hati Tuhan buat kita semua. Dan belum terlambat untuk saya mengucapkan, menyampaikan selamat tahun baru buat kita semua. Saya berharap di tahun yang baru ini kita semakin melekat sama Tuhan, semakin dalam, semakin mengenal Tuhan Yesus dari kehidupan kita setiap hari. Saudara, bersyukur di rumah ini ada namanya Bible Journey. Dan hari ini di tanggal 9 Januari kita ada di Bible Journey di Ayub 21, 22, dan 23. Dan nats pembimbing kita hari ini saya ambil di Ayub yang ke-23. Dan judul khotbah, judul renungan singkat hari ini saya berjudul Tuhan seolah-olah diam. Nah, keluargaku Home Community Church, dimanapun saudara berada, bahkan semua kita yang menyaksikan video ini, saya mengajak kita semua untuk terus mengikuti program Baca Alkitab supaya kehidupan rohani kita bertumbuh, semakin dewasa, kita semakin mengenal Tuhan, semakin dibuat mengerti apa maunya Tuhan sih dalam hidup saya dan saudara. Kita akan belajar tentang Ayub hari ini di pasal yang 23. Dan kita tahu bagaimana di pasal-pasal sebelumnya Ayub merasa kesepian, dia merasa sendiri, merasa bahwa Tuhan itu memusuhi dia, sahabat-sahabat memusuhi dia, mereka yang harusnya ada mendampingi dia saat dia lagi kesusahan, malah terbalik, mereka juga yang meninggalkan dia waktu itu. Nah, tapi ekspresi Ayub di ayat yang ke-8 sampai dengan 9, Ayub 23 ayat 8 sampai dengan 9 dibilang begini. Sesungguhnya, ini kata Ayub, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Ia ini maksudnya Tuhan. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ayub tidak menemukan Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah atau bahkan saat ini kita
lagi dalam situasi seperti ini, merasa sendiri, kita berteriak, di manakah Tuhan saat saya lagi susah? Di mana Tuhan waktu orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Di mana Tuhan ketika usaha yang saya rintis dengan susah payah, jatuh dan bangkrut? Di mana Tuhan ketika saya kehilangan pekerjaan? Tuhan di mana ketika sakitku tidak sembuh-sembuh? Seringkali saudara kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kita mempertanyakan kasih sayang Tuhan di mana? Kita mempertanyakan keadilan Tuhan di mana? Namun hal yang luar biasa yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani dari Ayub, di ayatnya yang 10 sampai ke 11 dibilang begini, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, Ayub percaya segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi supaya karakter kita itu semakin diasah. Karakter kita yang dahulunya buruk, kita tinggalkan semuanya. Kita semakin dibaharui. Keluargaku, terkadang lewat sebuah masalah, lewat kesulitan hidup, kita akan lebih dalam lagi. Kita akan lebih mengenal siapa Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Di ayat yang ke-11, kakiku tetap mengikut jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang, kata Ayub. Perintah dari bibirnya Tuhan tidak kulanggar, Ayub bilang. Dalam sanubariku kusimpan ucap mulutnya. Ayatnya yang ke-12. Ayub tidak melihat Tuhan, tetapi tetap mengikuti jejaknya. Tidak melihat tapi percaya. Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki sebenarnya dalam hidup kita semua. Seolah-olah kita merasa Tuhan menyembunyikan diri dari saya dan saudara. Namun kalau saudara melihat keadaan seolah-olah tidak bisa dipercaya, saya mau bilang hari ini, belajarlah percaya. Belajar percaya isi hatinya Tuhan, saudara. Tuhan tidak terlihat, bukan berarti Dia tidak ada di samping kita. Ada kalanya Tuhan seakan diam, tapi Dia justru bukan berarti diam, bukan memusuhi kita, seolah Tuhan menahan sesuatu. Tidak, saudara. Justru kualitas kita yang semakin diuji, kualitas kita yang semakin mengkilat, berkilau seperti emas. Keluarga ACC, di akhir renungan singkat ini, saya mengajak kita semua untuk terus ambil bagian dalam Bible Journey yang diprogramkan gereja. Bahkan siapa saja kita yang menyaksikan video ini, saya mengajak kita semua untuk ambil bagian. Mari melangkah bersama Tuhan, supaya kita terus dibekali dengan kebenaran firman. Iman kita semakin kuat di tengah-tengah badai ombak yang tidak pernah habis-habisnya menghantam saya dan saudara setiap hari. Kita semakin kuat bersama-sama dengan Tuhan, karena kita dibekali terus dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebenaran yang boleh kami renungkan, yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk mampukan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami mengaku, kami sadar kami tidak mampu Tuhan, tapi karena Roh-Mu yang kudus yang terus memampukan kami sampai kami ada di titik ini. Terima kasih Bapa, kami mau berjalan bersama-Mu sepanjang hidup kami. Hari ini apapun yang kami kerjakan, biarlah terus mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, berdoa, dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.